Nusantara memiliki banyak kisah legenda yang tetap hidup hingga saat ini. Jelajahi di Magic Storybook Indonesia. Kisah Pilu, legenda Wewe Gombel. Dahulu kala, di kaki bukit Tanah Jawa ada sebuah desa yang damai di sana. Dan bukit itu dikenal dengan nama Bukit Gombel. Desa itu sangatlah subur dan rukun. Kehidupan di desa itu pun berjalan begitu tenang dan sederhana. Di antara hamparan sawah hijau yang membentang dan rumpun bambu yang selalu berbisik oleh angin. Setiap pagi, saat embun masih membasahi dedaunan dan kicau burung mulai menyemarakkan udara, para petani sudah bergegas ke sawah, mengolah tanah dengan cangkul dan kerbau. Para wanita juga tak kalah sibuk. Terdengar riuhnya suara lesung kayu sedang menumbuk padi. Ada juga yang menganyam tikar dan kerajinan tangan di beranda rumah mereka, ditemani obrolan ringan sesama tetangga. Tawa riang anak-anak pun terdengar ramai. Mereka bermain petak umpet di antara pohon-pohon, menerbangkan layang-layang di pesawahan dan permainan lainnya di halaman rumah mereka. Sebuah gambaran kehidupan yang sederhana, penuh harmoni, dan saling membantu. Di tengah suasana itu, ada seorang wanita yang dikenal sebagai sosok yang ramah dan rajin. Namun, ada satu keinginan besar yang belum terwujud dan membebani hatinya. Ia sangat mendambakan seorang anak untuk mengisi rumahnya yang kosong dan sepi. Sayang, takdir belum berpihak padanya. Tahun demi tahun pun berlalu, namun rahimnya tetap kosong dan belum dikaruniai anak. Dan saat itu, segalanya berubah. Awalnya, keluarga kecil mereka terlihat bahagia. Namun, seiring waktu berjalan, suaminya sering pergi entah kemana, dengan alasan tidak kunjung diberikan keturunan dan menyalahkan istrinya. Bahkan, dia tega menelantarkan dan menyakitinya. Meskipun tidak mempunyai anak, ia dikenal sangat kental dengan sifat keibuannya. Dan tak jarang, dia ikut bermain dengan anak-anak para tetangga dan mengasuh mereka. Akan tetapi, kesedihannya semakin mendalam dan berubah menjadi keputusasaan yang tak berujung. Segala permasalahan dan beban hidupnya, dia tanggung sendirian. Keinginannya mempunyai seorang anak seolah sirna dan tidak ada harapan lagi. Semangatnya pun meredup. Seiring waktu, ia yang dulu ceria menjadi pemurung, selalu berpenampilan cantik dan rapi. Tapi kini mulai lusuh tidak terurus, seolah mencerminkan kerapuhan hatinya. Hingga pada suatu malam yang kelam, karena ia tak mampu lagi menahan beban kesedihan, perasaan ditinggalkan, dan pengkhianatan, wanita itu pun nekat mengambil keputusan yang tragis. Saat meratapi kesedihannya, tiba-tiba ia berlari keluar rumah, dan dengan berjalan gontai, ia menuju sebuah bukit yang sunyi. Dan dalam keputusasaan yang mendalam, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di bukit itu, di Bukit Gombel. Namun, rohnya tidak menemukan kedamaian. Ia tetap bergentayangan, terperangkap oleh angan-angan yang mendalam dan kepahitan dari rasa pengkhianatan yang tak tersembuhkan. Wujudnya pun berubah. Rambutnya menjadi liar acak-acakan, panjang dan kusut seperti akar pohon tua. Matanya yang dulu lembut kini memancarkan cahaya aneh. Perpaduan antara kesedihan tak berujung dan keinginan yang tak terwujud.
Tubuhnya yang dulunya anggun, kini kurus dan menjulang. Namun, ada pesona yang memikat dari dirinya. Hingga suatu waktu, penduduk desa gempar karena anak-anak mereka satu persatu lenyap tanpa jejak, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Para tetua desa menyampaikan bahwa anak-anak yang hilang itu karena ulah roh yang mengakhiri hidupnya di Bukit Gombel. Spontan, warga pun menyadari kalau ada salah satu warganya yang telah cukup lama menghilang dari desanya, yang juga tak jelas entah kemana. Bahkan warga merasa kehilangan akan sosok wanita itu. Kepanikan pun menyebar, dan sejak saat itulah hilangnya wanita itu dikaitkan dengan kejadian tersebut dan dikenal sebagai sebutan Wewe Gombel. Wewe yang dalam bahasa Jawa artinya wanita, dan Gombel nama dari bukit tersebut. Sosok Wewe Gombel dipercaya merupakan roh dari gambaran wanita yang mengakhiri hidupnya di bukit itu. Ia lahir dari duka mendalam dan hasrat untuk menjadi seorang ibu. Ia tidak bermaksud melukai anak-anak. Justru sebaliknya, ia menganggap dan tertarik pada anak-anak yang merasa tidak diperhatikan, terabaikan, atau sering ditinggal sendirian oleh orang tua mereka. Wewe Gombel akan keluar pada saat maghrib mulai menjelang dan mengincar anak yang masih berkeliaran atau bermain sendirian tanpa diperhatikan. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk merawat mereka dengan caranya yang aneh. Ia menyembunyikan mereka di alamnya, memberi mereka makan, dan menjaga mereka untuk memenuhi keinginannya yang tidak terwujud. Keinginan menjadi seorang ibu. Wewe Gombel akan dengan hati-hati membawa anak yang diincarnya, menuntun mereka ke tempat rahasianya yang nyaman. Sang anak pun tidak merasa takut. Layaknya seorang ibu, ia akan memberi mereka makanan enak dan menyuapinya, menina bobokannya, serta bermain menghibur mereka. Tapi anak-anak ini akan melupakan rumah juga orang tua mereka saat bersamanya. Dan perlu diingat, anak-anak itu tidak akan kembali sebelum orang tua mereka benar-benar menyadari akan kehilangan tersebut dan menunjukkan penyesalannya. Bisa sehari, seminggu, bahkan bertahun-tahun, anak itu baru dikembalikan ke pelukan orang tuanya. Tidak heran kalau segala macam upaya untuk mendapatkan anak mereka kembali. Orang tua harus menunjukkan cinta dan kerinduan yang tulus. Tak jarang juga mereka mencari dengan gigih dan memanggil-manggil anaknya di bukit. Mereka berdoa, bahkan melakukan ritual sederhana yang dipercaya merupakan pembuktian dari orang tua dapat mematahkan kekuatan Wewe Gombel dan mengembalikan anaknya. Percaya atau tidak, setelah pencarian yang penuh cinta dan penyesalan, tidak jarang anak itu akan muncul kembali secara misterius dan di tempat yang tidak terduga. Terkadang tidur di atas genteng, bertengger di atas lemari tinggi, di pepohonan, dan kadang pulang sendiri dengan polosnya seperti linglung. Kenangan mereka saat bersama Wewe Gombel teringat samar seperti mimpi. Namun hati mereka tetap mengingat akan kehangatannya. Seolah-olah menunggu waktu yang tepat, Wewe Gombel akan melepaskannya apabila telah merasakan perasaan orang tua mereka sangat merindukan anaknya. Bahkan hingga saat ini, banyak masyarakat yang meyakini akan adanya sosok Wewe Gombel di sekitar mereka. Sosok yang menyeramkan, namun itu hanyalah sebuah topeng. Topeng dari kelembutan dan sifat keibuannya.
sosok yang akan terus menjadi legenda di tanah Jawa.